Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1825. Panggilan berkumpul. Sejak Waregel mengeluarkan ide ini, ia telah mendapat dukungan dari banyak kekuatan. Momentumnya di kalangan internasional semakin besar. Banyak orang telah lama menganggap Nathan Clark sebagai duri dalam daging mereka. Apalagi Nathan Clark sebagai Adipati Agung Neslandia, memberikan tekanan besar pada negara lain. Dengan keberadaan Nathan Clark, mereka tidak bisa makan dengan baik atau tidur dengan nyenyak. Sedari dulu ingin membunuhnya, sama sekali tidak punya kesempatan. Sekarang Nathan Clark mendapat masalah seperti ini. Mereka tahu kesempatan itu telah tiba. Adapun pemikiran Dewan Angkasa bahwa negara lain ingin merekrut Nathan Clark, menjadi hal mustahil. Dewan Angkasa sama sekali tidak mengerti jalan pikiran Nathan Clark. Sebaliknya, musuh Nathan Clark, Richard, adalah orang yang paling mengenal Nathan Clark. Mereka sangat yakin bahwa Nathan Clark dijebak. Apapun yang terjadi, orang ini tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membahayakan Neslandia. Karena itu mereka tidak mungkin merekrutnya atau memintanya bergabung dengan negara lain. Cara terbaik adalah membunuhnya. Kesempatan seperti itu tiba. Bagaimana mungkin Richard melepaskannya? Prajurit Fradron pun tidak mungkin menghentikan mereka. Alasan mereka sempurna, tidak bisa ditolak. Dari pandangan Dewan Angkasa, ini adalah hal yang bagus. Pertama, mereka tidak akan merekrut Nathan Clark. Kedua, kekuatan membasmi Nathan Clark bertambah. Setelah mendapat izin, Richard aktif merekrut pasukan dan master sebanyak mungkin. Suatu hari nanti, dia akan memimpin semua master ke Neslandia untuk membasmi Nathan Clark. Situasi menjadi serius. Berbagai kekuatan bergabung dengan pasukan pembasmi Nathan Clark. Bawahan lama Nathan Clark sepenuhnya dikendalikan. Mendengar bahwa Richard dan yang lain membentuk pasukan pembasmi internasional. Bahkan kekuatan Pulau Leste pun terkejut. Meskipun ini adalah hal yang baik, kekacauan semakin besar semakin bagus. Namun mereka merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya, mereka menduga Richard dan yang lain telah menangkap Nana dan ibunya. Tapi sekarang mereka datang untuk membasmi Nathan Clark. Lalu siapa yang menangkap Nana? Hal ini sangat membingungkan. Tapi yang harus mereka lakukan sekarang adalah memperburuk konflik. Nana, anak itu tidak penting. Di sisi lain, Ernest Suarez membawa Kirana dan yang lain kembali ke markas sains dan teknologi Taskun. Kirana, aku akan segera melakukan eksperimen. Apa kamu berharap memiliki kekuatan besar dan hanya digunakan untukku? Ernest Suarez tertawa kencang. Kamu adalah iblis. Kamu bukan manusia. Kirana mengutuk dengan marah. Betul, bisa dibilang. Aku memang bukan manusia lagi. Ernest Suarez tertawa. Dia sekarang terbentuk dari energi murni. Bisa dianggap bukan manusia. Kamu, pengawal. Kurung dia bersama Weni. Aku akan menghabisi Nathan Clark lebih dulu. Melihat penampilan Ernest Suarez yang semena-mena, para petinggi markas sains dan teknologi Taskun merasa menyesal. Mengapa dulu tidak membiarkan Nathan Clark membunuhnya? Mengapa membawanya kembali? Sebelumnya, bagaimana Nathan Clark membujuk mereka? Mereka tidak memedulikan orang lain dan memaksa untuk membawa Ernest Suarez kembali. Sekarang bagai membesarkan harimau, sama sekali tidak bisa dikendalikan. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya Ernest Suarez. Siapa yang bisa menghentikannya? Orang ini sekarang adalah zat energi. Dia bahkan tidak bisa dibunuh. Weni diam-diam bertanya pada Kirana. Apa kamu tahu di mana Nathan Clark berada? Aku tidak tahu. Kirana menggelengkan kepalanya. Sekarang satu-satunya yang bisa menghentikan Ernest Suarez adalah dia. Ernest Suarez merupakan ancaman terbesar. Kirana tampak tak berdaya. Tapi setelah insiden ini, dia tidak pernah menghubungi aku lagi. Hais. Weni menarik rambutnya. Memikirkan cara keluar. Setelah Ernest Suarez meninggalkan markas, dia bergabung dengan pasukan untuk mencari Nathan Clark. Setelah Nathan Clark berdiskusi dengan semua orang, dia membuat keputusan. Bagaimanapun, kita tidak bisa menghindarinya. Lebih baik langsung berhadapan dengan mereka. Sebarkan perintahku, aku Nathan Clark akan menunggu mereka semua di Gunung Skyfing perbatasan selatan. Nathan Clark mengeluarkan panggilan berkumpul. Seketika, Neslandia bergolak.
Bab 1826. Pertempuran Gunung Skyfing. Mata Jin Venel, Lucasiates dan yang lain suram. Begitu panggilan berkumpul dikeluarkan, mereka mengerti apa yang akan terjadi. Itu akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi pihak manapun akan mengalami kerugian besar. Terutama seluruh dunia bela diri Neslandia akan terluka parah. Mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Segera setelah panggilan berkumpul dari Nathan Clark, pewaris Dewa Iblis disebarkan, seluruh Neslandia meledak. Para pengikut Dewa Iblis yang seperti ayam kehilangan induk menjadi semakin bersemangat. Dalam 2 hari terakhir, selain Dewan Angkasa dan pasukan lain yang mencari Nathan Clark, para pengikut Dewa Iblis juga aktif mencarinya. Tapi setelah dicari-cari, tidak ada petunjuk sama sekali. Sekarang Nathan Clark langsung mengeluarkan perintah panggilan berkumpul. Para pengikut Dewa Iblis sangat bersemangat. Mereka segera bergegas ke Gunung Skyfing dari segala arah. Seperti orang gila, mereka pergi ke Gunung Skyfing dengan mengerahkan segala cara. Saat menghadapi serangan atau rintangan di jalan, mereka menghindar sebisa mungkin. Mereka sama sekali tidak ingin berperang. Hanya untuk segera melihat pewaris Dewa Iblis berkumpul secepat mungkin dengan segala cara. Mereka yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Para pengikut Dewa Iblis menjadi gila setelah menerima perintah panggilan. Karena perintah panggilan adalah untuk semua pengikut Dewa Iblis. Jadi perintah ini tidak mungkin disampaikan diam-diam. Akibatnya, semua orang akan mengetahui perintah panggilan ini. Pasukan Pulau Leste terkejut saat mengetahui perintah panggilan ini. Rencana awal mereka adalah menggunakan pengikut Dewa Iblis untuk menyebabkan konflik skala besar di Neslandia. Mengikis kekuatan bela diri Neslandia sedikit demi sedikit. Nathan Clark mengeluarkan perintah panggilan. Menghancurkan rencana mereka. Membuat mereka tidak bisa memanfaatkan pengikut Dewa Iblis. Hal ini tidak menguntungkan bagi kita. Tapi setelah mendengar perintah panggilan, Dewan Angkasa dan pasukan lainnya tertawa. Perintah panggilan Nathan Clark memang bisa mengumpulkan para pengikut Dewa Iblis. Tapi di sisi lain, itu juga mengungkap keberadaannya. Dan mengungkap sepenuhnya di mana dia berada. Satu hal lagi mengumpulkan semua pengikut Dewa Iblis. Bukankah berarti dia menunggu untuk ditangkap sekaligus? Menghemat tenaga untuk mencari para sekte sesat ini satu persatu. Menguntungkan sekali. Dewan Angkasa segera mengeluarkan perintah agar dunia bela diri Neslandia menahan pergerakan. Jika bertemu pengikut Dewa Iblis biarkan mereka lewat. Mereka ingin pengikut Dewa Iblis berkumpul dengan Nathan Clark. Sampaikan satu perintah lain. Biarkan semua orang yang memiliki keinginan luhur membasmi Nathan Clark untuk segera berkumpul di Gunung Skyfing. Dengarkan komando terpadu dari Dewan Angkasa. Selain itu, kita juga akan mengirimkan barisan terkuat. Nathan Clark dan semua sisa pengikut Dewa Iblis tidak mudah dihadapi. Selain itu, minta klan Seiryu untuk mengutus Master untuk bergabung dengan kita. Bersama membasmi Nathan Clark. Dan hubungi semua Master peringkat langit dan bumi. Biarkan mereka juga berkontribusi pada pembasmian Nathan Clark. Setelah mengetahui lokasi persisnya, Dewan Angkasa membuat tata letak yang terperinci. Mengutus semua Master yang bisa dikirim. Selain itu, orang-orang seperti Master Ernest Suarez juga diundang. Dan pasukan yang dibentuk oleh Richard dan yang lain juga bergabung dalam barisan pembasmian. Seluruh pasukan berangkat ke Gunung Skyfing bersama. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dipentaskan. Beberapa jam setelah perintah panggilan dikeluarkan, banyak pengikut Dewa Iblis telah tiba. Melihat pasukan yang berangsur-angsur menjadi besar, Nathan Clark tidak bisa berbahagia. Jika pasukanmu kuat, artinya pasukan lawan lebih kuat. Mereka semua ingin menangkapnya sekaligus. Dewa Iblis kecil. Diperkirakan setengah hari lagi. Rekan-rekan kita semua akan berkumpul. Kami juga sudah mempersiapkan diri untuk bertarung. Kami tidak takut. Di bawah kepemimpinanmu, kita akan bunuh berapapun musuh yang datang. Sekelompok Master menyatakan sikap mereka. Nathan Clark mengangguk. Ya, aku tahu. Nathan Clark, sebenarnya, ini adalah keputusan bodohmu. Kamu telah mengekspos posisimu. Sebentar lagi kamu akan dibasmi dari segala arah.
Lucasia Tes tertawa. Bersambung.